Ini serem banget sumpah. Bapaknya nggak pakai pengaman sama sekali. Saya aja pakai tali ini masih gemeteran. Aduh, gimana ini? Ya karena jalur menuju ke goa di atas sana cukup ekstrim, saya harus mengenakan perlengkapan keamanan. Karena goanya itu tingginya sekitar 100 meter. Oke. Tebing Kars sejak lama telah mempesona banyak orang dengan keindahannya. Fenomena alam yang menakjubkan di ini terkenal di beberapa negara, antara lain di Cina Selatan. Namun ternyata negeri kita juga memiliki deretan tebing Kars yang tak kalah indah dengan pegunungan Kars negara lain. Salah satunya adalah pegunungan Kars Maros di Pangkep, Sulawesi Selatan. Kars Maros ternyata adalah kars terbesar dan terindah kedua di dunia. Kawasan Kars ini membentang di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Luasnya tak kurang dari 40.000 hektar, membentang dari Kabupaten Maros hingga Kabupaten Pangkep. Kars yang berbentuk seperti menara-menara ini seakan memanjakan setiap mata yang memandangnya. Sarang burung walet telah lama menjadi tambahan penghasilan yang cukup menjanjikan bagi warga yang tinggal di sekitar pegunungan Kars. Jalannya licin. Ya, kawasan Maros, Kars di Maros ini tergolong sebagai Kars Menara atau bisa juga disebut dengan Kars Tropika Klasik. Nah, di sini banyak tersimpan kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan sebagai pembantu perekonomian warga. Kali ini saya ingin menelusuri bagaimana warga mencari penghasilannya dari tebing Kars ini. Salah satunya mencari sarang walet. Mencari sarang burung walet tidaklah mudah. Untuk suatu pekerjaan yang penuh risiko ini, peralatan yang kami bawa sebenarnya sangat sederhana. Perjalanan menuju lokasi sarang walet, kami mulai dari pematang sawah warga menuju hutan. Terjalnya jalan harus kami lalui. Belum lagi musim penghujan yang membuat kontur tanah menjadi lunak dan licin. Dahulu, sebelum kawasan Kars populer sebagai tempat wisata, hampir seluruh warga mencari sarang burung walet untuk menyambung hidup. Namun sekarang, sebagian warga lebih memilih mengandalkan hidup dari geliat pariwisata. Sementara sebagian warga yang lain memilih tetap mencari nafkah di tebing Kars. Jalan setapak di hutan menuju lokasi ini memang jarang dilintasi warga. Sesekali kami harus menebas semak dan rerumputan yang menghalangi jalan kami. Jalan hutan ini seperti tidak berujung, namun kami tetap harus berjalan agar bisa segera sampai di lokasi sarang walet. Akhirnya setelah 2 jam berjalan tanpa istirahat, kami pun tiba di lokasi pengambilan sarang walet. Ternyata, sarang walet incaran kami terletak di dalam gua yang sangat tinggi. Sepertinya perjuangan kami belum berakhir. Di atas? Untuk alasan keselamatan, saya pun mengenakan perlengkapan keamanan. Harness untuk pengait tali harus terpasang kencang agar pada saat memanjat tebingnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pasalnya, tinggi tebing yang akan kami panjat mencapai 30 meter. Sekitar 30-an meter. Kalau tadinya kan 50. Kita masih ada sisa sekitar 20 meter. Itu dari titik ini. Nah, nanti kan kita punya 2 titik. Dari sini pindah dari 1 kali 2.
Gitu. 30 meter. Dengan sedikit keberanian, saya mencoba ikut naik menuju tempat sarang burung walet. Batuan yang licin membuat kaki saya susah menapak. Jalur awal ini memang cukup mudah dilewati. Namun yang kami hadapi kini serasa menyuitkan nyali, sebuah tebing yang cukup curam. Ruang pijak yang sempit membuat kami harus berdesak-desakan mencari posisi yang aman. Apa itu? Kemudian, satu persatu dari kami pun memanjat. Sulit membayangkan memanjat tebing tanpa pengaman. Saya harus mencari batu untuk berpegangan dan berpijak. Ini. Tidak semua batu kuat untuk menahan beban. Salah-salah, saya bisa jatuh dari ketinggian ini. Pak, nggak serem Pak. Ya kesini sebentar, enggak. Ini serem banget sumpah. Bapaknya nggak pakai pengaman sama sekali. Saya aja pakai tali ini masih gemeteran. Aduh, gimana ini? Goyang dia Pak. Enggak itu. Setelah hampir 1 jam memanjat, kami mulai memasuki bagian dalam goa. Masih jauh Pak. Aduh. Dan benar saja, sarang walet tersebar di mana-mana. Di antara sarang, terdapat banyak induk-induk walet yang sedang mengerami telurnya. Sarang walet ini sudah cukup lama tidak diambil. Menurut warga, sarang walet sebenarnya harus rutin diambil setidaknya 6 bulan sekali. Ini agar burung walet selalu memperbarui sarang-sarangnya. Sarang-sarang ini berasal dari air liur burung walet. Air liur walet memiliki sifat seperti lem yang akan mengeras jika terkena udara. Air liur walet dipercaya mengandung banyak zat bermanfaat yang dihasilkan dari kelenjar liurnya. Butuh waktu 20 hari untuk seekor burung walet menyelesaikan sarangnya. Setelah 20 hari, air liur yang mengeras akan membentuk lembaran menyerupai belahan mangkok. Ada 3 warna sarang, merah, putih, dan coklat. Sarang yang bagus adalah sarang yang pinggiran atau lemnya berwarna putih atau merah. Sarang walet dihargai 300.000 per kilogram. Namun, harga akan melejit hingga jutaan rupiah jika sarangnya berwarna merah. Cukup sebanding dengan sulitnya mendapatkan sarang walet. Sarang walet sebagian besar terdiri dari protein larut dalam air. Kandungan inilah yang mudah diserap oleh tubuh manusia untuk keperluan pengobatan dan menjaga kesehatan. Kandungan asam amino pada sarang walet dimanfaatkan juga untuk kosmetik dan kecantikan. Sarang walet juga diyakini bisa mencerdaskan otak, menjaga kekebalan tubuh, mengobati kerusakan pembuluh darah, dan mengatasi keluhan paru-paru. Ada yang menarik bagi saya, bahwa ternyata para pemburu walet di sini tak cukup ragus mengambil semua sarang walet yang ada. Sarang walet yang diambil adalah yang tidak berpenghuni. Mereka pastikan betul sarang-sarang yang akan diambil hanyalah sarang yang tidak terdapat burung maupun telurnya. Sebuah semangat menjaga kelestarian yang secara tidak langsung mereka lakukan. Emang kalau naik-naik ke nyari sarang walet itu pernah jatuh Pak? Biasa terpeleset Jin. Enggak jatuh. Pakai pengaman tapi? Enggak. Nggak pernah? Iya, enggak pernah pakai pengaman. Sarang walet telah cukup banyak kami dapat. Kami pun memutuskan untuk kembali ke desa. Kami sangat bersyukur bahwa panen hari ini cukup banyak. Namun, saya sempat bingung bagaimana cara turun dengan membawa karung-karung ini. Dan ternyata hujan sedang turun di luar gua.
Jalur untuk keluar dari gua menjadi bertambah berat, licinnya pun makin menjadi. Namun sepertinya para pemburu walet ini sudah terbiasa dengan kondisi alam yang ekstrim. Susahnya berjalan sambil membawa berkarung-karung berisi panenan sarang walet seperti tak dirasakan oleh mereka. Berjalan menuruni tebing ternyata jauh lebih sulit dari naik. Pijakan tanah yang semakin licin karena hujan membuat lambat pergerakan saya. Beruntung ada warga yang membantu memegang tali di bawah sehingga saya bisa mendapatkan keseimbangan. Walau hasil yang kami dapatkan lumayan banyak, namun tetap saja tidak sebanding dengan resiko yang bisa terjadi. Jatuh dari jalur sarang walet berarti kematian bagi mereka. Kekayaan alam di tebing Kars yang menjadi sumber penghasilan warga bukan hanya sarang burung walet. Madu juga menjadi andalan warga di sini. Saya kembali mengikuti mereka mencari tebing di mana ada sarang madu. Lokasi pertama tidak begitu sulit. Batu kars besar dengan tinggi sekitar 5 meter inilah yang menjadi sasaran. Dengan cepat, Bahar dan Aziz memanjat batu kars. Sarang lebah tersembunyi di lubang batu yang kecil. Pengasapan pun tidak seperti lebah di pohon yang membutuhkan asap besar. Asap yang dibutuhkan untuk mengusir lebah tebing dibutuhkan sedikit saja, agar lebah ratu tidak pergi dan bisa membuat sarang yang baru. Udah habis, Pak? Sudah, tapi Semuanya diambil? tidak dihabiskan, ditimpang barang dua Heeh. untuk nanti bersarang lagi di situ. Oh, biar bisa diambil lagi Iya, ya? bisa diambil lagi nanti. Kalau dihabisin Tapi pindah lagi. Kena ya? Kena Iya. ini. Berapa? 2? Aduh, dia kerungin saya. Itu Mana? di belakang aja, terbang. Ayo, Ayo, Pak, yang kita pulang aja, tinggal pindah aja, pulang. Pak. Nanti kita digigit-gigit. Aduh, saya dikejar ini. Kami pun mencari sarang baru yang kedua. Satu lokasi saja, ternyata tak cukup banyak madu yang didapat untuk dijual. Kami pun kembali menyusuri hutan. Lokasi kedua ternyata lebih tinggi dari yang pertama. Kami harus memanjat tebing kars untuk mencapai sarang lebahnya. Ya, ini udah sampai di lokasi ngambil madunya karena Pak Bahar dan Pak Aziz sudah biasa. Tadi mereka sudah duluan lewat situ. Saya nggak berani lewat situ, saya harus lewat sini karena ada talinya jadi lebih mudah. Ayo, Bang. Oke.